paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi kita orang yang beragama Islam, sholat itu kita sangat penting. Tetapi bagi pendeta Gilbert hanya bahan olok-olokan. Kamu bayar 2,5%, kamu harus buat setengah mati. Yang terakhirnya harus lipat kaki. Jadi dia menghina cara sholat orang yang beragama Islam. Sementara kita sangat meyakini bahwa dengan sholat kita itu kita akan mendapatkan surganya Allah atau telah mentaati perintah Allah dan telah menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan melaksanakan sholat. Tapi bagi orang beragama Kristen, dia hanya sebagai bahan olok-olokan. Kemudian dalam ceramahnya mengatakan yang paling susah itu terakhir, kata pendeta Gilbert. Kita harus lipat kaki. Kalau seperti pendeta Gilbert dengan badannya yang besar, kakinya yang besar, mungkin akan kesulitan untuk melipat kaki. Tapi bagi orang yang sholat, yang beragama Islam, dia udah biasa. Nggak merasa berat apa yang disangkakan oleh pendeta Gilbert. Kalau pendeta Gilbert saya melihat bodinya mungkin aja dia agak kesulitan dengan perutnya yang besar, dengan kakinya yang besar. Ketika melipat kaki mungkin agak sedikit kesulitan. Mungkin telah dicobanya juga, dia merasa sulit, maka dia akan katakan seperti itu. Dia susah untuk mempraktekkan, tapi kalau sekedar angkat tangan begini, lipat tangan itu pun dicoba. Dalam ceramah pendeta Gilbert, dia kononnya memperolok-olok karena kalau bayar 2,5%, sementara dia bayar 10%, dia bayar itu 10% itu dengan siapa? Apakah pendeta Gilbert ini wakil dari Tuhan Yesus karena dia harus menerima zakat? Ini yang saya nggak ngerti cara kinerja orang-orang beragama Kristen ini. Dia bayar 10% itu dengan siapa? Yang punya agama kan Tuhan Yesus. Kok pendetanya yang terima? Apa hubungan antara pendeta ini dengan Tuhan Yesus? Ini perlu dipertanyakan. Jadi jangan-jangan kita mencurigai juga untuk Tuhan yang punya agama, dia yang menerima hasilnya. Nggak boleh begitu. Menurut saya nggak cocok juga. Tapi bagi orang beragama Islam, zakat itu dibagikan kepada orang-orang miskin, dibagi-bagikan nanti. Ada bagian orang miskin bukan untuk ustadz. Mungkin ada juga agak bagiannya, tetapi enggak semuanya. Sebab dalam agama itu mukhlisin Allahuddin, ikhlas, bukan mengharap mencari penghasilan dalam agama. Dalam beragama itu ikhlas, kita berkorban demi agama. Tapi yang dibilang pendeta Gilbert dia bayar 10% itu dengan siapa? Sementara Tuhan Yesus kan tidak ada. Jadi perlu dicurigai juga ini menurut saya ya. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun dalam ini, itu pendapat saya, karena dia juga menyinggung zakat orang Islam, maka saya juga singgung sedikit. Yang dibayar 10% itu dikasih sama siapa? Kalau Tuhan Yesus punya agama lalu pendeta yang menerima zakat, lalu apa hubungan pendeta dengan Tuhan Yesus? Bagi hasil atau bagaimana? Nah ini yang nggak jelas ini hubungannya, yang susah saya mengerti. Kenapa
pendeta nggak ikhlas. Kalau dia berceramah, itulah pengorbanannya dalam agamanya, nggak harus dibayar. Nah, itu semestinya. Nah, ini kebenaran ini harus ditanyakan kepada Tuhan Yesus secara langsung, nggak boleh tanya-tanya sama yang lain, nanti salah nanti. Begitu semestinya dalam urusan agama ini harus jelas. Begitupun dalam Islam, semua harus jelas juga. Kita harus langsung tanyakan pada Allah tentang kebenaran Islam. Kalau nggak jumpa Allah, tanya kepada seseorang yang diutusnya, yaitu seorang rasul, sebagaimana yang difirmankan dalam Bayyinah ayat 2, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Nah, ini seorang rasul dari Allah dikatakan. Kalau kita percaya pada Allah, berarti ada dong rasul pada hari ini. Jadi kalau membaca kitab saja tidak paham apa maksud dan tujuannya, kan menjadi kita bertengkar. Menurut si anu begini, menurut si anu begini, kiai ini begitu, ustadz ini begitu, ulama ini begitu, buya ini begini, ribet. Makanya Allah hanya mengutus seorang rasul, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada segala macam. Jangan jadi pendusta agama. Pastikan diri Anda mendapatkan kebenaran secara langsung dari Allah ataupun Rasulnya. Begitu juga dengan Kristen, harus mendapatkan dari Tuhan Yesus. Nggak boleh yang lain. Kalau kita beragama dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun alasannya, Dia sebagai Tuhan bisa pasti kita temui. Dulu orang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, masa sekarang enggak? Harus bisa dong. Cuman orang Kristen aja yang nggak kenal dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada. Kalau dia berani dipanggil Tuhan, masa dia nggak ada? Nggak masuk akal. Tuhan itu mengadakan, kita diadakan. Tuhan itu menciptakan, kita diciptakan. Tuhan itu kekal, kita enggak. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Jangan mentok di membaca aja, jangan bangga dengan membaca. Itulah pandangan saya tidak menyalahkan siapapun. Saya hanya meminta berpikirlah dengan sempurna akal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.